Halo, hai, selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 8B. Halo, apa kabar kalian semua? Misi harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Selamat pagi Daniel. Ya, terima kasih untuk reaction thumbs up-nya. Silakan open kamera anak-anak. Ayo, open kamera. Misalnya ingin lihat wajah kalian. Ya, sudah lama tidak berjumpa, walaupun secara daring pembelajaran kita, tapi kita bisa melihat wajah-wajah kita, wajah teman-teman kita ya. Kalau kalian open kamera. Hai Daniel. Halo David Stanley. Hai Graciela Moses. Halo Fabio. Halo Abigail. Halo Kezia. Halo Carmen. Ya, turunkan sedikit kameranya nak, Moses. Kezia juga, Fabio juga, Abigail juga. Graciela Rachel, halo, selamat pagi. Bisa turunkan kameranya nak, belum terlihat wajahmu. Halo Rania, selamat pagi. Hello Sharon, selamat pagi. Selamat pagi Kirsten. Wow, semuanya belum terlihat dengan jelas ini wajahnya. Coba turunkan kamera kalian. Kayak misian ini terlihat semuanya wajahnya. Halo Evelyn, selamat pagi. Ya, anak-anak kita akan mulai pembelajaran agama dan budi pekerti di pagi hari ini ya. Kita akan mengawalnya dengan doa. Ya, masih ada yang belum open kamera? Kita mau berdoa nak, open kameranya dulu. Halo Meli, wah luar biasa Meli nih, terlihat semua wajahnya ya. Halo Kenatan, selamat pagi. Hai Dika, selamat pagi. Ya, Ethan belum open kamera. Halo Ethan, nah sudah terlihat tuh wajah Ethan. Selamat pagi Ethan. Keval juga belum open kamera. Halo, silakan open kamera ya. Oke anak-anak. Halo Keval, selamat pagi. Hai. Iya, Fabio pimpin kita dalam doa. Silakan Fabio. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai pelajaran budi pekerti. Berkatilah kami dan Miss Diani agar pelajaran ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Fabio sudah berdoa untuk kita semuanya. Baik, anak-anak untuk hari ini ya, Miss Yani akan bagikan link kepada kalian ya. Sebentar, ini Miss Yani ketikkan di kolom chat terlebih dahulu. Nah, sudah? Ya, baik. Untuk link tersebut ya, kalian boleh klik anak-anak. Kemudian ada beberapa indikator yang merupakan beberapa pertanyaan ya, yang nantinya kalian boleh jawab. Itu merupakan penilaian diri. Kalian yang menilai diri kalian sendiri bagaimana keseharian kalian berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam link tersebut. Ya, ini merupakan penilaian diri untuk KI 1 dan KI 2. Oke, untuk penilaian diri yang kalian lakukan ini Miss Yani harapkan kalian kerjakan dengan jujur, oke, dengan objektif ya anak-anak ya. Tentu saja untuk menilai diri sendiri. Seringkali kita mendengarkan susah sekali untuk menilai diri sendiri. Nah, sekarang kesempatan untuk kalian untuk memberikan penilaian terhadap diri kalian sendiri, penerapannya dalam keseharianmu seperti apa ya, mengenai pembelajaran tentang iman dan perbuatan, iman yang bertumbuh ya, kemudian ada sikap-sikap dalam keseharian yang kalian lakukan. Oke? Bisa diklik sebentar. Oke, iya. Iya Fabio. Oke, anak-anak boleh diklik, silahkan. Kalian lihat, sudah ada yang sudah mulai? Boleh beri reaction thumbs up terlebih dahulu. Halo, sudah? Dika sudah mulai? Silahkan diklik. Iya, Daniel. Iya, Meli. Oke, thank you anak-anak. Bersemangat ya. Kalian boleh melakukan penilaian diri. Oke, thank you Carmen. Ya, jangan ditunda lagi anak-anak ya. Kerjakan sekarang ya anak-anak ya sampai waktu pembelajaran agama dan budi pekerti ini selesai. Kalian boleh pikirkan untuk memberikan penilaian terhadap diri sendiri mengenai KI 1 dan KI 2. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anakku,
Miss Diani bacakan yang sudah menyelesaikannya ya. David Stanley, Tania, Abigail, Fabio, Meli, Sharon, Daniel, Evelyn, Komang Dika, Graziela Rachel, Kezia, Ethan, Lakeisha, Carmen, Kirsten, Excel, Moses, Kenatan. Ya, itu yang sudah masuk, yang nilainya sudah yang sudah mengerjakannya, yang sudah menyelesaikannya. Oke. Tolong diinfokan ke Miss Yani bagi kalian yang mengalami kendala. Tolong infokan juga ke Miss Yani bagi kalian yang sudah mengirimkannya ya, yang sudah menyelesaikan ya. Anak-anak ya, semangat ya. Baik anak-anakku, waktu sudah menunjukkan pukul 9 ya. Jadi harus Miss Yani akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk pelajaran agama dan budi pekerti ya. Dilihat kembali, Miss Yani cek kembali yang sudah menyelesaikannya. Oke, ini penilaian untuk diri ya. Ada David Stanley, ada Rania, Abigail, Fabio, Meli, Sharon, Daniel, Evelyn, Dika, Graziela, Rachel, Kezia, Ethan, Lakeisha, Carmen, Kirsten, Excel, Moses, Kenata. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah menyelesaikan penilaian diri pada pagi hari ini. Kita akan menutup dengan doa, kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami sudah menyelesaikan untuk mengerjakan penilaian diri pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai sepanjang hari ini. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran untuk pelajaran berikutnya ya Tuhan. Biar Tuhan yang tetap membimbing kami. Biar sarana dan prasarana yang kami gunakan boleh dapat dipakai dan dapat proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terpuji namamu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, open kamera. Silakan. Hai. Bisa ingin lihat wajah kalian? Oke. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya anak-anak ya. Di sini tetap ingatkan selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa. God bless you. Ya. Apa yang dimaksud dengan getaran? Getaran sama gelombang itu beda atau sama? Saya mau tanya nih. Sama siapa ya? Saya cuma mau bertanya gelombang sama getaran itu sama atau beda? David Stanley, getaran dan gelombang itu apakah sama atau berbeda? Beda, Miss. Ya, berbeda. Ya. Kalau getaran itu gerak bolak-balik saja ya, di tempatnya saja. Jadi dia tidak merambat, itu getaran. Dan gerak bolak-balik itu mempunyai gaya pemulih. Gaya pemulih itu apa? Gaya pemulih itu adalah gaya yang membuat benda itu kembali ke posisi semula. Itu disebutnya gaya pemulih. Untuk getaran, kita tahu ada frekuensinya pasti. Kenapa? Karena frekuensi itu berkaitan dengan gelombang atau getaran ya. Jadi satu getaran di sini itu kalau suatu benda itu berada pada posisi semula. Misalnya posisi semulanya di A ya, di sini. Nih ya, di A. Setelah itu digerakkan, diberikan gaya, didorong ke bawah sehingga mengalami gerakan bolak-balik. Gerakan yang pertama dari O. Dari O ini 1/4. Setelah itu dari O ke B. Ke B ini adalah setengah getaran. Dari B ke O lagi. Dari B ke O lagi itu 3/4 getaran. Dari O kembali lagi ke A itu 1 getaran. Jadi kalau 1 getaran itu dari mulai posisi semula
kembali lagi ke posisi semula. Itu disebutnya satu getaran. Ini yang harus kalian pahami karena ada anak yang bingung. Kalau misalnya diberikan soal, tentukan posisinya jika suatu getaran itu hanya mengalami 3/4 getaran. Itu masih bingung ya. Susah ya. Jadi kalian pahami dulu konsepnya bahwa satu getaran itu adalah getaran bolak-balik yang akhirnya pada posisi semula. Jadi bergerak ke posisi semula ketika benda dilepaskan. Oke. Kalau gelombang itu getaran yang merambat, ya. Jadi gelombang ini memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa membawa materi yang dilewatinya. Ya, contohnya begini, kapal layar mengarungi lautan. Lautan itu pastinya ada gelombang. Gelombang itu terjadi di lautan itu karena apa? Karena adanya angin, ya kan? Kenapa? Kalau misalnya ada gelombang, tetapi kapalnya tidak bergerak, karena tidak ada angin. Yang membuat kapal bergerak itu adalah angin. Angin itu adalah udara yang merambat. Contohnya kalau misalnya bak mandi, kita tepuk-tepuk seperti ini ya, dan ada kapal-kapalan dari kertas yang ada di tengah, itu tidak akan dia berjalan ke pinggir. Dia akan naik turun aja. Kenapa? Karena dikatakan bahwa yang membawa materi itu bukan gelombang. Yang membawa materi sampai ke tepi itu adalah angin. Karena gelombang tidak memindahkan materi, tetapi dia hanya memindahkan energi. Contoh energi itu ya, contohnya. Saya bersuara, pasti saya mengeluarkan energi. Makanya dikatakan kita melakukan kegiatan bernyanyi, terus bercerita, ya, atau kita melakukan presentasi, atau seperti saya ini menjelaskan, itu kan pasti membutuhkan suara supaya kalian mendengar dengan jelas. Suara itu bisa terjadi karena sumbernya dari saya. Dan saya bisa mengeluarkan suara karena ada energi, ya. Makanya kalau misalnya ada orang yang suaranya lemes gitu, biasanya ditanya, kamu sudah makan? Karena biasanya energi yang didapat oleh kita manusia itu kan dari makanan. Jadi kalau kita itu lemes, itu belum makan, maka kadang kita itu suaranya pelan. Karena untuk mengeluarkan energi bersuara itu harus seimbang, ya. Makanya suara itu kita bersuara, kita bernyanyi itu harus berenergi supaya terdengar ya. Makanya kalau ada lomba-lomba nyanyi, kalau kita lapar ya, suara kita itu akan terdengar frekuensinya itu tidak teratur. Karena energi yang dipindahkan dari mulut kita, dari tenggorokan kita ke pendengar, ke telinga seseorang, itu frekuensinya tidak teratur ya. Makanya gelombang itu disebutnya energi ya, gelombang itu energi. Jadi bukan membawa materi ya, tapi gelombang itu membawa energi. Gelombang ada dua macam, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik ini yang akan kita pelajari karena membutuhkan media, yaitu media gas, padat, cair, ya. Dan gelombang mekanik ini
Contohnya adalah gelombang suara atau gelombang bunyi. Sedangkan untuk gelombang elektromagnetik itu tidak membutuhkan medium, bahkan di tempat yang tidak ada udara pun gelombang elektromagnetik itu bisa merambat. Ya, contohnya adalah gelombang cahaya. Jadi cahaya itu merupakan juga gelombang juga dan energi juga ya anak-anak ya. Makanya kan ada gelombang cahaya yang bisa menghasilkan energi. Contohnya fotosintesis ya. Jadi kita makan mendapatkan energi dari makanan. Makanan yang kita makan itu biasanya dari mana? Dari hewani dan dari tumbuhan. Kalau makanan yang dari tumbuhan itu diambilnya energinya dari mana? Energinya dari sinar matahari. Kenapa? Karena tumbuhan itu memasak makanannya berfotosintesis dengan menggunakan cahaya matahari. Makanya kalau misalnya tidak ada cahaya matahari, ya, maka tanaman itu tidak bisa memasak makanan atau tidak bisa berfotosintesis, ya. Jadi ada energi dari zat-zat dari dalam tanah dan dimasak di daun melalui klorofil, ya, kloroflas, dan dimasak oleh sinar atau cahaya matahari, ya. Maka disebutnya fotosintesis. Foto itu cahaya, ya. Foto itu cahaya. Sintesis itu mensintesa atau dia bahasa ininya memasak gitu ya. Jadi menggunakan cahaya. Jadi cahaya itu energi. Jadi kita makan mendapatkan energi dari tumbuhan, dari sinar matahari dan zat-zat hara, ya. Jadi perhatikan gelombang itu energi. Jadi gelombang itu tidak membawa materi tetapi membawa energi. Tipe gelombang ada dua, transversal dan longitudinal. Untuk gelombang bunyi itu tipe gelombangnya adalah longitudinal, ya. Jadi longitudinal itu bentuknya itu menjalar seperti ini. Rapatan, renggangan, rapatan, renggangan. Kalau yang transversal itu menjalarnya itu naik turun seperti bukit lembah gitu ya. Itu transversal. Jadi mediumnya dan gelombangnya itu tegak lurus. Nah, perhatikan gelombang longitudinal ini adalah gelombangnya bunyi. Sedangkan ini adalah gelombangnya transversal, naik turun. Oke, saya jelaskan rumusnya supaya nanti tahu kalian rumusnya bagaimana. Masuk ke rumus ya. Rumus sifat gelombang biasa untuk gelombang yang sederhana itu ada 5. Ya, yang pertama, rumus pertama kalian harus hafal. V sama dengan lambda kali F. Nomor 2, V sama dengan lambda per T. Ya. Nomor 3, F sama dengan 1 per T besar. Nomor 4, T besar sama dengan 1 per F. Nomor 5, F sama dengan N per T kecil. Ya. Atau T besar sama dengan T kecil per N. Oke, saya jelaskan satu-satu ya. Ini ada 6 rumus. Yang pertama, untuk mencari cepat rambat harus tahu panjang gelombang. Panjang gelombang itu satuannya meter. F frekuensi satuannya hertz. Ya. V itu cepat rambat gelombang. Ya, sampai ke tujuan. Jadi cepat rambatnya gelombang sampai ke tujuan. Untuk yang V sama dengan lambda per T, T besar ini bedakan sama T kecil. Kalau T besar itu periode,
Kalau T kecil ini adalah waktu. Waktu apa? Waktu tempuh dari suatu gelombang, ya. Jadi untuk yang periode definisinya adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran penuh atau satu gelombang penuh, ya. Sedangkan untuk frekuensi adalah banyaknya getaran dalam suatu waktu atau banyaknya getaran dalam 1 second. Ya, jadi bedanya ini ya. N ini dan T kecil ini. Ya. Jadi kalau periode waktu yang ditempuh dibagi dengan banyaknya gelombang atau getaran. Oke, jadi ada 6. Harus hafal ya anak-anak. Dengan satuannya. T kecil satuannya second. T besar satuannya second. Nanti dari sini kita belajar sama-sama ya. Makanya kalian harus paham dulu rumusnya. Untuk latihan soal halaman 140, 141 bisa kalian siapkan. Oke, catat ya anak-anak ini ya. Ini rumusnya sama saja. Gelombang elektromagnetik itu terbagi menjadi 7. Ya, jadi gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak membutuhkan media untuk merambat. Jadi bisa dihampa udara. Contohnya adalah kebanyakan itu adalah cahaya. Ya, gelombang elektromagnetik ada 7. Yang pertama adalah gelombang radio. Ya. Yang kedua itu gelombang mikro atau microwave ya. Yang ketiga adalah gelombang infrared. Yang keempat adalah gelombang visible. Visible itu cahaya tampak. Cahaya tampak itu contohnya warna pelangi, Mejiku Hibiniu ya. Merah, jingga, kuning itu termasuk gelombang elektromagnetik yang nomor 4, visible. Sesudah visible ada ultraviolet. Jadi ini harus urut ya, karena panjang gelombangnya juga urut ya. Sesudah ultraviolet yaitu sinar X. Sesudah sinar X yaitu sinar gamma ya. Jadi yang mempunyai paling kecil panjang gelombangnya adalah sinar gamma. Dia nilainya adalah 10⁻⁻15 ya. Dan sinar gamma ini jika masuk ke dalam inti sel itu bisa terjadinya mutasi genetik ya. Jadi kalau mutasi genetik DNA RNA-nya itu mengalami perubahan ikat. Jadi perubahan di dalamnya ya, itu sinar gamma. Ini contoh untuk gelombang radio ya. Jadi ini saya sudah jelaskan. Gelombang radio mempunyai panjang gelombangnya berapa, frekuensinya berapa. Anak-anak untuk yang panjang gelombangnya kecil pasti frekuensinya besar ya. Kenapa? Karena dalam rumusnya frekuensinya adalah banyaknya gelombang dalam 1 second. Jadi kalau 1 second itu gelombangnya ada 1000, maka disebutnya itu gelombangnya frekuensinya frekuensi tinggi ya. Jadi untuk cahaya tampak itu seperti ini ya anak-anak ya. Seperti warna pelangi. Ini adalah cahaya tampak. Mejiku Hibiniu. Sesudah cahaya tampak ada ultraviolet ya.
Nah, ini ultraviolet. Ini juga tidak bagus juga untuk kulit, bisa menyebabkan kanker. Oke, ini yang sudah saya jelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Sekarang kita belajar tentang gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini adalah gelombang mekanik karena membutuhkan media dan biasanya medianya adalah media udara. Untuk karakter bunyi itu ada desah dan nada, ya. Jadi kalau desah itu frekuensinya tidak teratur, sedangkan nada ini frekuensinya teratur. Nada itu disimbolkan dengan C, D, E, F, G, A, B, ya. Jadi frekuensi nada A itu sudah ditetapkan yaitu 440 Hz, ya. Nah, ini perhatikan, ini adalah udara yang dilewati gelombang suara. Maka akan terjadi rapatan regangan. Ketika rapatan regangan sampai ke telinga, maka dia mengenai gendang telinga, ya, sehingga terjadi gaya yang menekan gendang telinga dengan tekanan persatuan luas. Satuan luas apa? Satuan luas dari gendang telinga. Ya, itu ya gaya yang dihasilkan. Ini adalah gelombang multifrekuensi dari instrumen atau alat musik Garputala yang mempunyai frekuensi teratur, ya, dengan amplitudo yang tingginya sama, jaraknya sama di semua gelombang. Jadi untuk gelombang suara yang sampai ke telinga kita pastinya akan diterima oleh selaput gendang telinga atau disebutnya selaput timpani, ya. Timpani, ya. Pada membran, nih perhatikan pada gambar. Jadi ada membran basilar atau timpani kanal, ya. Di sekitar situ ada syaraf yang jumlahnya lebih dari 1000. Jadi ada 30.000 ujung syaraf. Ujung syaraf ini dihubungkan kemana? Ke otak, ya anak-anak, ya. Jadi apa yang kita terima melalui telinga kita, kita akan bisa tahu itu suaranya siapa, atau kita berpikir menyimpulkan sesuatu dari suara itu dengan adanya syaraf yang dihubungkan ke otak. Dan syarafnya itu tidak main-main jumlahnya, ya. 30.000 ujung syaraf dari telinga kita yang dihubungkan ke otak. Itu bayangkan kalau misalnya PC dan hard disk-nya, ya. Jadi ada kabelnya yang menyambungkan supaya diolah, ya. Itu banyak sekali. Ternyata ada yang lebih banyak. Kalau saya lihat motherboard aja banyak sekali. Apa tuh namanya? Kabel-kabel itu yang menjulur, ya. Apalagi Tuhan memberikan ujung saraf yang banyak, yaitu 30.000 ujung saraf, ya. Begitu besar kuasanya Tuhan, ya. Sehingga kita bisa mengidentifikasi suara dengan baik, ya. Karena ada hubungan antara membran timpani ke otak, ya. Jadi kita bisa tahu misalnya David Stanley itu berteriak dari belakang Carmen. Carmen tahu itu suaranya David.
walaupun dia tidak menoleh atau tidak melihat. Kenapa? Karena otak sudah merekam suaranya David sejak semula. Dan ketika didengar oleh Carmen, itu terjadi perambatan getaran dari sumber suara yaitu David ke telinga, ya, dengan tipe gelombang longitudinal, rapatan renggangan sampai ke timpani kanal, ya. Terus habis gitu dari timpani kanal terjadi perambatan suara itu ke otak lewat organ of Corti, ya, atau cochlear duct, ya, 30.000 ujung saraf nih ya sampai ke otak, terus dikembalikan lagi, ya, sehingga kita tahu itu suaranya siapa, itu suara siapa. Kita bisa menyimpulkan, oh begini, oh yang suaranya begini itu indah. Kita bisa merasakan keindahan, kita bisa tahu itu fals atau tidak. Itu semuanya ada konektivitas antara otak dan gendang telinga kita atau telinga kita, ya. Jadi di otak itu juga ada ada cairannya. Jadi cairan itu yang seperti pelumas, ya. Jadi gendang telinga itu kalau diberikan ditransfer energi gelombang suara, pasti gendang telinga itu akan mengalami getaran. Karena kan membran timpani atau gendang telinga itu sangat tipis, sehingga sangat sensitif terhadap getaran apapun. Bahkan kita bersuara itu kan pasti menghasilkan getaran, ya. Atau ini ya, bangku kita tepuk dan mengeluarkan suara itu kan menghasilkan getaran, ya. Semua benda yang menghasilkan suara pasti ada getarannya, ya. Jadi gendang telinga itu ada getaran karena selaputnya tipis. Jadi saat gelombang itu menekan kanal timpanik atau gendang telinga, akan terjadi riak gelombang pada membran basilar. Jadi ini membran basilar, ya. Ini ada riak gelombang. Riak gelombang itu apa sih? Riak gelombang itu sama saja dengan getaran. Jadi ada riak gelombang pada membran basilar. Jadi membran basilarnya itu di antara timpanic canal dan cochlear duct. Di sini ada ada ujung saraf sebanyak 30.000. Jadi terjadi transfer energi dalam bentuk pulsa listrik. Ya, pulsa listrik. Jadi terjadi transfer energi dalam bentuk pulsa listrik. Apa sih yang dimaksud dengan pulsa listrik? Itu berpindahnya ion-ion atau berpindahnya ion negatif dari satu tempat ke tempat lain karena ada perpindahan energi atau transfer energi. Itu terjadi pulsa listrik, ya, yang akhirnya dikirim ke otak melalui syaraf, ya. Ingat bahwa gelombang bunyi itu adalah energi. Makanya ketika seseorang itu lemah ketika berbicara, maka kadang-kadang dikiranya kurang makan, ya, kok suaranya nggak kedengaran. Karena biasanya orang yang lemah, orang yang belum makan, orang yang sakit sehingga makannya sedikit, tidak mau makan, itu suaranya pelan gitu, ya. Kan belum makan. Karena kita bersuara itu kita mengeluarkan energi, bukan menghasilkan energi, mengeluarkan energi, ya. Makanya dikatakan gelombang itu disebut juga energi, ya kan? Perhatikan untuk intensitas suara pada berbagai sumber. Manusia bisa mendengar
suara sampai ke 100. Itu suara yang nyaman didengar oleh manusia. Jadi antara 10 sampai ke 100. Di atas 100 desibel ya. Jadi satuan untuk tingkat suara itu desibel. Kalau satuan untuk intensitas suara itu adalah watt per meter persegi. Ya. Jadi kalau di luar 100 desibel, itu suaranya tidak nyaman di telinga kita dan kita mungkin merasa bahwa aduh, telingaku sakit gitu ya. Contohnya suara mesin pabrik yang terus-terusan gitu kan bikin apa ya? Bikin suaranya tidak nyaman, bikin telinga kita tidak nyaman. Ya kan? Sirine pada jarak yang paling dekat lah ya, misalnya 5 meter. Aduh, suaranya itu sangat kencang. Ya, pasti sakit di telinga. Terus suara pesawat udara pada jarak yang 10 meter. Misalnya kalian bukan di dalam pesawat ya, kalau dalam pesawat kan banyak peredamnya. Tapi di luar pesawat dan pesawatnya itu bersuara dengan nilai 140 desibel. Itu pasti sangat tidak nyaman. Dan yang dapat memecahkan gendang telinga itu tingkat suara 160 desibel. Gendang telinga jika pecah maka tidak bisa diperbaiki lagi. Ya. Bahkan dioperasi pun juga kemungkinan tidak bisa kecuali kalau dengan menggunakan alat yang canggih. Karena kalau gendang telinga itu sudah sobek, itu tidak bisa dipasang lagi dengan apapun. Karena Tuhan menciptakan itu dengan sempurnanya ya. Jadi tipis tetapi dia itu kuat untuk menahan supaya tidak rusak. Biasanya kalau lapisan-lapisan yang tipis itu kan mudah sekali rusak ya. Tapi ini gendang telinga itu sampai sepanjang umur kita ya. Kalau kita jaga dengan baik ya. Kalau kita tidak jaga dengan baik ya bisa rusak. Ya. Jadi gendang telinga itu di dalam apa tuh namanya telinga yang dalam ya, yang paling dalam sehingga tidak mudah untuk rusak ya. Jadi jagalah telinga kita dengan baik. Kalau misalnya kalian mendengarkan musik lewat headset, jadi jangan terlalu kenceng ya, supaya kalian pun bisa mendengarkan suara dari luar headsetmu ketika kalian dipanggil misalnya oleh orang tua ya. Jadi kalau kalian terlalu sering bisa mengganggu kesehatan telinga ya. Karena ini untuk telinga daerah pendengaran manusia itu nyaman di frekuensi 2000 sampai 50 Hz. Karena sebenarnya jangka frekuensi manusia itu yang bisa didengar itu 20 sampai 20.000 Hz. Kalau di luar 20.000 Hz itu disebutnya infrasonik. Jadi ada ultrasonik. Jadi ada infrasonik, ada audiosonik, ada infrasonik. Maaf, ultrasonik ya. Jadi infrasonik khusus untuk di bawah 20 Hz frekuensinya itu hanya bisa didengar oleh jangkrik dan anjing ya. Itu bisa mendengar suara frekuensi yang rendah. Manusia itu 20 sampai 10.000. Maaf, 20 sampai 20.000. Sedangkan di atas 20.000 itu ultrasonik dan hanya bisa didengar oleh kelelawar ya. Alat yang digunakan untuk dalam kehidupan manusia yaitu ultrasonic scanner ya, USG. Itu digunakan untuk dapat mengetahui bayi yang ada dalam kandungan ibu, seorang ibu ya. Jadi itu
tidak memakai gelombang elektromagnetik, karena kita tahu bahwa gelombang elektromagnetik itu memang panjang gelombangnya kecil, tetapi bisa merusak sel-sel dalam tubuh, ya. Sedangkan bayi ini kan rentan, ya masih rentan. Jadi memakai gelombang yang nyaman, yang aman, yaitu gelombang ultrasonik. Jadi ini gelombang yang di atas gelombang audio, di atas penerangan manusia. Jadi ultrasonik ini frekuensinya kecil, ya, dikirim sinyalnya ke perut ibu untuk diketahui pantulan dari ultrasonik itu. Ya, jadi pantulan yang mengenai tubuh si jabang bayi dan direkam dalam bentuk gambar pada suatu layar, ya. Jadi ini sebenarnya ultrasonik itu USG untuk melihat jabang bayi atau janin pada perut ibu itu menggunakan speaker dan mikrofon. Jadi ada suaranya ditaruh di perut gitu, ya. Kasih pelumas di perut, terus habis gitu dilihat, jadi aman, ya. Jadi gelombang suara ini aman, nyaman, ya. Jadi ini adalah penerapan gelombang ultrasonik. Nah, perhatikan untuk gelombang yang di luar gelombang suara, ya, disebutnya supersonik. Jadi supersonik itu laju sumber lebih besar dari laju bunyi. Ya, itu disebutnya supersonik. Kalau laju sumber sama dengan laju bunyi itu disebutnya sound barrier. Contoh untuk laju sumber lebih besar dari laju bunyi itu adalah pesawat supersonik. Jadi pesawat supersonik itu adalah pesawat yang bisa melaju melebihi kecepatan suara. Ya. Jadi sangat cepat sekali. Dan pastinya aerodinamis, ya. Artinya aerodinamis itu mempunyai bentuk yang bisa memecah hambatan udara, ya, karena udara menghambat pergerakan suatu kendaraan, ya, maka harus aerodinamis. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Jadi ini adalah gambar-gambar untuk supersonik, ya. Dari sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada, kita masuk ke soal. Halo, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oh, intensitas tembakan, suara tembakan, makanya kan harus ditutup kalau kita menembak. Tergantung ya kalibernya berapa. Ya. Jadi tergantung kalibernya. Jadi semakin canggih. Ada yang canggih nggak bersuara. Ada yang suaranya kencang sekali. Makanya kalau ada olahraga tembak-menembak kan biasanya ditutup telinganya. Karena intensitas suaranya tinggi. Ya, mungkin lebih dari 100 desibel. Tidak nyaman. Yang membuat memecahkan sampai gedang telinga itu kan di atas 160 desibel. Ya. Oke, kita masuk ke latihan soal, ya. Saya sudah jelaskan bahwa akan ada PR, ya, tapi PR ini tidak dinilai, tapi kita akan bahas bersama di nomor 140 sampai 141, ya. Oke, kalian buka bukunya, halaman 140 sampai 141, nomor 1 sampai 10. Coba yang mana yang tidak bisa kalian kerjakan, kita bahas bersama. Nomor berapa? Abi, nomor berapa?
Yang tidak bisa nomor berapa? Ingat ya, minggu depan ulangan. Jadi kalau tidak bertanya sekarang, kalian nanti tidak bisa mengerjakan karena mungkin lupa dengan rumusnya atau apa ya. Gunakan waktu hari ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang tidak bisa dikerjakan, ya komunikasikan. Kita bahas bersama. Nomor berapa? Oke, kalau begitu saya yang akan memilihkan ya. Coba saya mau tanya nih. Kalian ngerti nggak nih? Nomor 5. Saya bertanya kepada siapa ya? Kenatan. Nomor 5, hasilnya berapa? Gelombang air laut membuat perahu yang berlabuh di dermaga bergerak naik turun. Andi menghitung gerakan naik turun perahu tersebut sebanyak 6 kali dalam 30 second. Periode gelombang air laut itu berapa? Kenatan, periode gelombang air lautnya berapa? Bentar, saya masih buka buku. Sambil menunggu Kenatan, mungkin ada teman yang lain yang mau jawab. Komandika. Halo Komandika, buka bukunya ya, halaman 140 sampai 141. Yang lainnya juga ya. Adakah yang bisa jawab? Saya kasih poin plus. C. 1/5. Oke, perhatikan. Kalian harus paham rumus yang sudah saya jelaskan. Oke. Abi, kita bahas bersama ya, benar atau tidak C 1/5 ya. Oke, perhatikan kita mencari P, periode. Periode itu simbolnya T besar ya. Kalian harus pahami konsepnya. Angkanya harus tahu itu sebenarnya simbolnya apa. Gelombang air laut membuat perahu bergerak naik turun. Andi menghitung gerakan. Gerakan naik turun itu sebanyak 6 kali. Jadi getarannya 6 kali dalam 30 second. Ya. Jadi kalau periode itu adalah waktu yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu getaran. Ya, tuh waktu dulu berarti rumusnya apa? Waktu dulu T-nya besar, T kecil, waktu. Yang dibutuhkan untuk melakukan suatu getaran. Getarannya itu simbolnya adalah N. Nah, sekarang kita hitung nih. Waktunya berapa? 30 second. 30 second. S per N. N-nya berapa? 6 kali. Hasilnya adalah 5 second. Nah, sekarang saya mau nanya nih. 1/5 itu hasil dari apa? 1/5 itu kan 1/5 itu kan F, 1/T besar ya. Jadi kembali Abigail dan siapa tadi? Dan Meli ya. Oke Samuel. Kenatan, F kecil simbol apa? F kecil itu simbol frekuensi, Nak. Tadi kan saya sudah jelaskan. Jadi F itu sama dengan banyaknya getaran N dibagi waktu yang
ditempuh. Ya. Jadi kebalik. Jadi ini balik-balik kalian harus paham ya. Jadi T besar itu periode. Periode itu waktu yang ditempuh dalam melakukan suatu gelombang. Atau satu gelombang penuh ya. Jadi untuk T-nya itu 5S. Kalau untuk F-nya itu 1/5. Udah ya, paham ya? Oke, sekarang saya akan kasih soal lagi. Nomor 6. Dalam waktu 20 second benda A bergetar sebanyak 50 kali. Ya. Selama 60 second getaran yang terhitung berapa banyak? Coba Kenatan, pakai perbandingan. Kalau 20 second itu benda bergetar sebanyak 50 kali. Jadi kalau 60 second, itu bergetarnya berapa kali? Iya, benar, 150 kali. Meli dan Kenatan. Ya. Oke, Kenatan sudah, Meli sudah ya, bisa ya. Coba sekarang nomor 7. Sebuah kapal sedang meneliti kedalaman air laut nih, ya. Kapal tersebut menembakkan gelombang sonar dengan kecepatan 1.500 meter per second. Gelombang tersebut kembali ke receiver atau penerima sinyal setelah 1/2 second. Berapakah kedalaman air laut tersebut? Nah, kita disuruh mencari kedalaman air laut. Jadi kita bisa menghitung kedalaman air laut dengan menggunakan pantulan suara. Pantulan suara itu harus suara yang mempunyai frekuensi tinggi dan energi yang tinggi ya, supaya bisa memantulkan suara dan kembali ke reservoir. Dengan kecepatan yang sama pula ya. Jadi hasilnya berapa? Rumusnya apa? Ada yang tahu? Jadi rumusnya gini ya anak-anak. V, ini kan pantulan ya. Jadi ada 2 kali jaraknya. Jadi V sama dengan 2S per T. S itu jarak. Ya. Jadi kita disuruh cari S-nya kan ya. V-nya berapa dulu? V-nya adalah 1.500. T-nya waktunya adalah 1,2 atau 12/10 ya. Sama dengan 2S atau saya tulisnya H aja ya. H tinggi. Atau tinggi aja ya. Ya H. Oke. Jadi ini coret, jadi tinggal 15 kali 12. 15 kali 12 dibagi 2. Jadi ini 2 ini pindahin ke ruas kiri. Jadi 150 kali 12 per 2. Ya, itu sama dengan H. Jadi tinggal 6 kali 150. Hasilnya berapa? 900. Ya, betul untuk Meli. 900 apa? 900 meter. Jadi kedalamannya 900 meter ya. Ya, 900 meter. Oke, pinter. Udah paham ya, Meli ya. Meli, Kenatan, Abi. Ya, saya akan selalu menilai keaktifan kalian untuk menjawab dan bertanya ya. Jadi selalu saya catat. Oke. Sekarang yang nomor
Saya akan memberikan soal untuk nomor 9. Perhatikan. Pegas digetarkan hingga membentuk, satu lagi ya, karena ini waktunya sudah 10:05. Pegas digetarkan hingga membentuk gelombang 3 puncak dan 2 lembah sepanjang 25 cm. Dan periodenya 2 second. Berapakah kecepatan gelombang tersebut? Oke, saya hapus ini. Oke, kalian juga harus ini ya, harus buka bukunya. Jadi jangan dengarkan Miss Insi, kalau dengarkan saja pasti lupa. Harus buka dan harus ditulis, dihitung ya. Oke, nomor 9. Pegas digetarkan hingga membentuk gelombang 3 puncak. Kita gambar 3 puncak. 1, 2, 3 ya. Dan 2 lembah. Ini lembah ya. Jadi bentuknya seperti ini. 3 puncak, 2 lembah. Dan jaraknya 3 puncak 2 lembah ini adalah 25 cm. Ya. 25 cm ini terjadi berapa gelombang? Jadi kalau ini ada 2 ditambah setengah gelombang. Kenapa bisa 2 ditambah setengah gelombang? Karena ini kan dari sini ke sini. Ini kan 1 gelombang ya. Terus dari sini ke sini. Ya, dari sini ke sini. Itu 1 gelombang. Sedangkan di sini setengah gelombang. Jadi 2 ditambah setengah berapa? 3/2. Ya. Oh 3/2? 3/2 itu 1,5 ya. Jadi ini 5/2 gelombang. Oke, 5/2 gelombang. Gelombang simbolnya apa? Lambda. Sebanyak berapa? 25 cm. Jadi lambda sama dengan, jadi kita harus menghitung 1 lambda ya anak-anak. 25 dibagi 5/2. Atau lambda sama dengan 25 kali 2/5. Dibalik karena itu dibagi. Jadi 5-nya coret 1, 25-nya coret 5. Jadi lambdanya sama dengan 10 cm ya. Perhatikan hasilnya ini ternyata dalam bentuk meter. Jadi ini harus jadikan meter ya anak-anak. Jadi lambdanya adalah cm ke meter 0,1 ya. 0,1 meter. Lah sampai di sini apakah sudah selesai? Belum. Kita disuruh cari V-nya, kecepatan. Rumus V untuk kecepatannya apa? Adakah yang bisa menjelaskan? Saya mau tanya ke siapa nih ya? Daniel. Rumus kecepatan yang ada periodenya, rumusnya apa? Daniel? Lupa, oke. Rumusnya itu ada 2, V sama dengan lambda kali F, dan juga V sama dengan lambda per T besar. Kita memakai rumus V sama dengan lambda per T besar. Kenapa pakai T besar? Karena ada periodenya ya. Di sini ada tulisannya periode. Pegas tersebut mempunyai periode 2 second. Jadi kita memakai rumus yang ada periodenya. Jadi hasilnya adalah V sama dengan 0,1 per periodenya 2. Hasilnya berapa? 0,1 dibagi 2. Kok 0,1? 1/10 .
dikali 1/2 ya. Karena ini kan dibagi 2. Ya, jadi 1/20 atau 0,5 0,05 ya. Betul, 0,05 meter per second. Jadi hasilnya C ya. Oke, paham ya? Hafalin rumusnya anak-anak dan pahami konsepnya. Minggu depan kita akan melakukan penilaian harian untuk getaran gelombang dan bunyi. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk belajar ya. Dan jaga kesehatan. Dan buka LMS Moodle-nya. Ada materi PowerPoint di sana. Ada tugas juga di sana kerjakan 1 sampai 10. Untuk ulangan saya ambil dari soal tugas itu ya. Jadi bukan plek sama tetapi kira-kira kisi-kisinya seperti itulah ya. Udah jelas ya? Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini.